Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam live interaktif konsultasi Islam yang diampu oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Musyafa' Ad-Darini hafizahullah ta'ala, yang mana beliau merupakan salah seorang pengajar atau dosen di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah atau STDI Imam Syafi'i Jember. Dan alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan malam hari ini Al-Ustaz telah hadir menemani kebersamaan kita di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Fikum barakallahu, Ustaz. Dan kita doakan, Ustaz, semoga pemirsa juga dalam keadaan sehat, Ustaz. Amin, amin. Ya Rabbal alamin. Baik pemirsa, mari kita bersama-sama menyimak sebuah nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Musyafa' Ad-Darini hafizahullah ta'ala sebagai pembuka pada sesi pada malam hari ini. Fadhal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang sangat mulia yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kemudahan yang ada dalam agama Islam. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna hadzal din yusrun." Sesungguhnya agama ini itu mudah. Sesungguhnya agama ini mudah. Wala yushaddad dina illa ghalabah. Dan tidak ada orang yang berlebih-lebihan dalam agama kecuali agama akan mengalahkannya. Orang tersebut akan kelelahan. Orang tersebut akan merasa berat. Akhirnya bosan, capek, dan meninggalkan agama ini. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan agama ini agama yang mudah, maka jangan sampai kita mempersulitnya. Jangan sampai kita berlebih-lebihan di dalamnya. Jangan terlalu ekstrim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setelah itu fasaddidu wa qaribu. Maka lakukanlah amalan dengan benar. Lakukanlah amalan sesuai dengan tuntunan. Itu maksud dari fasaddidu. Apabila hal ini tidak kita mampu karena keterbatasan kita, karena situasi dan kondisi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan yang kedua, waqaribu. Dan berusahalah untuk mendekati amalan yang benar. Kalau tidak bisa 100%, maka dekati yang 100% itu. Wa abshiru. Kalau kita bisa melakukan yang demikian, maka bergembiralah dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Islam itu agama yang memberikan kemudahan. Harusnya kita manfaatkan kemudahan tersebut dalam menjalankan agama ini. Lakukan
tuntunan-tuntunan yang ada dalam agama ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan aturan-aturannya. Jangan sampai kita membuat-buat aturan sendiri dalam agama Islam. Salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Lakukanlah ittiba, ikutilah tuntunan. Wa la tabtadi'u, jangan lakukan bid'ah. Jangan mengada-ngada. Kenapa kita dilarang melakukan bid'ah dalam agama ini? Karena jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara pengaruh buruk bid'ah adalah menjadikan agama semakin berat dan susah untuk diterapkan. Dan itu bisa dilihat dalam kebanyakan amalan-amalan bid'ah. Menjadikan seseorang semakin susah dalam menjalankan agama. Karena agama Islam ini dijadikan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah lengkap. Sudah sempurna, sudah paripurna. Kalau ditambahi, maka dia akan menjadi semakin berat. Makanya ya, kita lihat amalan-amalan bid'ah itu berat. Ada yang zikir harus ribuan kali. Dan itu pun ditentukan jamnya. Jam sekian. Kemudian ditentukan cara-caranya. Berzikir harus dalam keadaan seperti ini. Harus menghadap ke arah ini. Tidak boleh bergerak. Walaupun anaknya menangis, tetap saja harus dia tinggalkan anak itu. Harus menyelesaikan zikirnya dahulu. Berat. Ada yang harus melakukan acara-acara setelah kematian. Sudah ditinggal mati, sudah sedih. Harus menanggung biaya yang besar. Begitu pula dengan amalan-amalan bid'ah yang lainnya. Menjadikan agama semakin berat. Oleh karena itulah, syariat Islam melarang kita untuk melakukan bid'ah. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Kata sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakukanlah ittiba'. Ikuti tuntunan. Jangan melakukan bid'ah. Jangan mengada-ngada. Faqad kufitu. Kalian sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sudah ada. Tinggal menjalankan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika agama Islam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai agama yang mudah, bukan berarti kita boleh bermudah-mudahan di dalamnya. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna ad-dina yusrun, inna hadha ad-dina yusrun, sesungguhnya agama ini itu mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kalau begitu sudahlah, tidak usah banyak berpikir tentang agama ini. Tidak demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan saddidu wa qaribu. Lakukanlah amalan sesuai dengan tuntunan. Lakukanlah amalan dengan benar. Kalau tidak bisa, ya paling tidak mendekati yang sesuai dengan tuntunan tersebut. Kemudian di akhir hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gunakanlah waktu pagi, waktu sore dan sebagian akhir malam untuk membantu kalian dalam beramal. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh bermudah-mudahan dalam agama Islam. Walaupun agama Islam adalah agama yang mudah, kita harus menjalankannya dengan sebaik mungkin. Yang mudah tersebut kita jalankan sebaik mungkin. Jangan bermudah-mudahan dalam agama Islam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah sikap yang pertengahan dalam menyikapi kemudahan yang ada di dalam Islam. Jangan kita ekstrim. Akhirnya
Kita menjadi berat dalam menjalankan agama ini. La taghlu fi dinikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Tapi juga jangan bermudah-mudahan dalam agama Islam sehingga tidak memperdulikan amalan-amalan. Sikap pertengahan adalah dengan melakukan tuntunan-tuntunan yang ada dalam agama Islam ini sesuai dengan aturan dan bersemangat melakukan yang mudah tersebut yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa melakukan yang demikian, absyiru bil jannah. Bergembiralah kalian dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pesan singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat untuk kami semua yang menyimak pada malam hari ini. Baik pemirsa, live interaktif pada malam hari ini dapat pula Anda simak melalui relay radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, silakan menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik, pertanyaan pertama dari hamba Allah di Jawa Tengah, Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana hukumnya bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang desain grafis, di mana menghasilkan desain-desain yang menampilkan perempuan yang tidak menutup aurat dan gambar-gambar makhluk bernyawa. Posisi saya adalah sebagai admin. Apakah gaji saya halal 100% Ustaz? Jazakumullah khairan atas jawabannya. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pekerjaan kita sangat dipengaruhi oleh tempat kerja kita. Pekerjaan kita atau hasil dari pekerjaan kita sangat dipengaruhi oleh tempat kerja kita. Kalau tempat kerja kita pada asalnya bergerak di hal-hal yang diperbolehkan di dalam agama, maka pada asalnya gaji yang kita dapatkan dari tempat tersebut menjadi halal selama yang kita lakukan halal. Seperti misalnya di tempat-tempat yang bergerak di bidang permebelan yang tentunya selamat dari hal-hal yang dilarang oleh Islam. Tidak ada membuat patung, ya, tapi mebel-mebel biasa. Tidak ada makhluk bernyawa. Maka seperti ini dibolehkan. Misalnya kita bekerja di tempat yang bergerak di bidang makanan, catering. Maka ini juga pada asalnya dihalalkan. Kita kerja di toko yang menjual sesuatu yang dihalalkan, ya, seperti ini, ya pada asalnya dibolehkan. Apabila tempat kerja kita adalah tempat kerja yang bergerak di bidang yang diharamkan oleh Islam, maka itu juga akan mempengaruhi kehalalan gaji kita. Apabila tempat kerja kita pada asalnya bergerak di bidang yang diharamkan oleh Islam, maka gaji yang kita dapatkan menjadi tidak halal. Kenapa? Karena gaji yang kita dapatkan itu hasil dari ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Kita dapatkan dari tindakan saling bantu-membantu dalam perbuatan dosa dan perbuatan kezaliman.
maka tentunya yang seperti ini tidak dihalalkan. Apabila ternyata tempat kerjanya bergerak di bidang desain dan banyak memproduksi desain-desain yang menampakkan wanita yang tidak menutup auratnya. Kemudian ada gambar-gambar makhluk bernyawa yang nantinya akan dipajang di tempat-tempat yang terbuka. Maka tentunya yang seperti ini tidak dihalalkan. Tentunya yang seperti ini tidak dihalalkan. Walaupun pekerjaannya sebagai admin. Karena itu adalah satu kesatuan, ya. Itu adalah satu kesatuan. Perusahaan tersebut merupakan satu kesatuan, saling melengkapi. Walaupun sepertinya sebagai admin, tapi dia ada hubungannya dengan perusahaan itu. Kalau tidak ada admin, perusahaannya tidak jalan juga. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila ada yang seperti ini, maka harus mencari tempat kerja yang lainnya. Dan jangan bingung dalam masalah rizki. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah menentukan rizki kita masing-masing. Nahnu narzuqukum. Kamilah yang memberi rizki kepada kalian. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang hidup di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizq. Allah lah yang melebihkan rizki di antara kalian. Ada yang rizkinya dijadikan melimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tidak demikian. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jangan menjadikan masalah rizki sesuatu yang memusingkan kita. Yang penting kita ada usaha untuk bekerja, mencari rizki, mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dari jalan yang dihalalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan rizki kita. Demikian, wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat untuk saudara yang bertanya. Selanjutnya Ustadz, pertanyaan kedua dari Syafina Hanum di DKI Jakarta. Bismillah. Semoga Allah merahmati Ustadz dan tim Fatwa TV. Amin. Amin. Ustadz, saya izin bertanya mengenai hukum menggunakan parfum jenis cologne bagi akhwat, bagi wanita yang wanginya tidak tahan lama tetapi hanya membuat segar. Parfum tersebut apakah boleh digunakan di luar rumah? Atas jawabannya saya ucapkan jazakumullah khair. Wa jazakum khairah. Taib. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Penggunaan parfum bagi seorang wanita pada asalnya dibolehkan. Ia menjadi tidak boleh apabila menimbulkan fitnah bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Karena ini pintu menuju perzinaan. Ini pintu menuju perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar menutup pintu ini. Allah menjadikan syariat Islam menutup rapat pintu perbuatan-perbuatan keji seperti perzinaan. Makanya ketika melarang zina, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, tidak mengatakan jangan sampai kalian berzina. Tapi Allah katakan lebih dari itu, wala taqrabuz zina. Jangan sampai kalian dekati perzinaan. Mendekati perzinaan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi melakukan perzinaannya. Dan semua hal yang mengarah kepada perzinaan, mengarah kepada fitnah antara
laki-laki dan wanita ini ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam. Maka apabila memakai parfum itu menimbulkan fitnah, ketika itulah memakai parfum bagi seorang wanita diharamkan. Ya, makanya kalau ada, ya disebutkan di dalam sebuah hadis ya, kalau ada seorang wanita keluar rumah dia menggunakan parfum dan melewati sekumpulan kaum laki-laki, maka dia disebut sebagai wanita pezina. Dia disebut sebagai wanita pezina karena dia menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki. Makanya parfum yang diharamkan adalah parfum yang baunya menyengat. Itu pun kalau digunakan di tempat-tempat yang membuat fitnah. Apabila tempatnya semuanya perempuan, di luar rumah pun tidak ada masalah karena tidak menimbulkan fitnah. Ya. Apabila dia menggunakan parfum yang wanginya tidak menyengat tapi hanya menghilangkan bau badannya saja misalnya, maka tidak ada masalah karena tidak ada fitnah. Apabila dia gunakan parfum tersebut di rumahnya, ya, untuk suaminya, untuk anggota keluarganya, maka tidak ada masalah juga karena memang tidak menimbulkan fitnah. Parfum bagi wanita itu diharamkan ketika parfum tersebut menjadi pembuka pintu fitnah. Ya, demikian wallahu taala alam. Baik, terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan jawabannya. Semoga bermanfaat. Baik, pertanyaan selanjutnya masih dari DKI Jakarta. Tapi sebelum itu kami mengajak Anda pemirsa untuk berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Wildan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik pada Ustadz dan segenap kru Dewan Fatwa. Amin. Ustadz, saya mengetahui ada seorang anak kecil yang aslinya dia belum masuk usia balik. Namun karena pergaulan, dia pernah ikut menonton film dewasa sampai anak tersebut mengeluarkan mani. Mungkin sesekali atau beberapa kali. Apakah dengan demikian dia sudah terhitung masuk usia balik sehingga sudah berlaku hukum syariat padanya? Dan apakah si anak wajib bertobat sebagaimana orang dewasa? Ustadz, jazakumullah khairan. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, ini pertanyaan yang sebenarnya ya memberikan pengingat kepada kita semuanya. Jagalah anak kita. Jagalah anak kita, terutama di zaman ini. Di zaman yang sangat terbuka dan sangat mudah mencari keburukan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, zaman ini tidak seperti zaman kita di masa dahulu. Ya. Dulu tahun 2000-an tidak semudah zaman ini untuk mencari sesuatu yang membangkitkan hawa nafsu. Apalagi tahun 90-an. Apalagi tahun 80-an. Tapi di zaman ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semua ada di genggaman. Semua bisa didapatkan lewat gadget. Ya, gambar-gambar porno sangat mudah didapatkan. Film-film porno yang membangkitkan hawa nafsu sangat mudah sekali didapatkan di gadget kita. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jauhkan anak dari gadget. Atau kalau terpaksa memberikan gadget kepada anak, maka awasilah gadget mereka. Dan alhamdulillah ya, seiring kemajuan aplikasi-aplikasi, di sana juga ada aplikasi-aplikasi yang bisa merekam dan memberikan catatan apa saja yang dibuka oleh anak, ya, sehingga dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi tersebut, ya, kita bisa mengontrol anak ketika menggunakan gadget. Ini kalau memang anak tidak bisa dijauhkan dari gadget. Kalau bisa dijauhkan, maka itulah yang paling baik. Dan banyak orang yang kebingungan menjauhkan anak dari gadget. Kalau kebingungan seperti itu, maka sebaiknya kita kondisikan anak kita. Misalnya kita pondokkan. Di pondok-pondok yang lingkungannya bagus. Di pondok-pondok yang melarang anak-anaknya untuk menggunakan gadget. Dan
Dengan begitu anak-anak bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk membangun diri mereka. Jauh dari fitnah-fitnah dunia di zaman kita ini. Taib, yang ada dalam pertanyaan bagaimana kalau anak sebenarnya belum masuk usia balik, tapi ternyata sudah terjatuh ke dalam perbuatan menonton film porno, dan akhirnya dia melakukan onani, yang dengan onani tersebut akhirnya keluar mani dari kemaluannya. Apakah anak menjadi balik dengan perbuatannya itu? Jawabannya iya. Jawabannya dia menjadi balik. Karena keluarnya mani adalah tanda baliknya seorang anak. Sehingga setelah dia keluar mani, maka dia menjadi seorang mukallaf, ya, seorang yang mendapatkan beban syariat. Sehingga dia menjadi wajib untuk melakukan sholat 5 waktu dan kewajiban-kewajiban syariat yang lainnya. Apakah onani tersebut atau ketika anak sebelum keluar mani melakukan tindakan kemaksiatan dia berdosa? Jawabannya tidak, ya. Jawabannya tidak berdosa karena ketika itu dia masih belum balik, masih belum ada kewajiban untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Tapi setelah itu maka dia menjadi balik dan dia wajib menjalankan kewajiban dan juga wajib menjauhi larangan. Demikian, wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan dan semoga bermanfaat untuk saudara yang bertanya. Baik, pemirsa, alhamdulillah saat ini kita telah terhubung dengan Bapak Khairul dari Balikpapan. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Pak Ustadz dan seluruh muslimin muslimat di Indonesia diberikan keberkahan, Amin. kesehatan. Amin. Amin. Saya izin bertanya Pak Ustadz. Di tempat saya pada saat beberapa waktu yang lalu Hari Raya Idul Fitri ada pembagian zakat fitrah untuk fuqara dan masakin, tapi itu diberikan dalam bentuk uang. Sementara mereka menyampaikan bahwa ada satu mazhab, kalau tidak salah mereka menyampaikan mazhab Maliki, buktinya boleh. Kok kamu melarang? Orang mazhab aja tidak melarang, tapi kamu melarang. Lalu saya bilang, kalau namanya zakat fitrah itu dalam bentuk makanan, jadi bukan diberikan dalam bentuk uang. Nah, pada saat itu mungkin saya menyampaikan dengan rekan saya, dan rekan saya akhirnya ya menyampaikan begitu. Orang yang sholatnya udah bagus sampai ini kita masih banyak tidur aja tidak melarang, kok kamu melarang? Kamu siapa? Ilmu kamu sampai di mana? Ya akhirnya saya diam saja. Nah, saya mohon jawabannya mungkin sebenarnya zakat fitrah ini boleh tidak diberikan dalam bentuk uang, Pak Ustadz? Zakat fitrah dalam bentuk uang atau di luar bentuk makanan. Sementara yang memberikan zakat fitrah itu kalau 3 kilogram itu diberikan uang sebesar sekian ribu. Nah, uang itu dikumpulkan diberikan ke anak yatim piatu dalam bentuk uang, dilaporkannya. Saya bilang kok dalam bentuk uang. Apakah itu dibenarkan Pak Ustadz? Demikian, jazakumullahu khairan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Zakat fitrah apakah boleh dikeluarkan dalam bentuk uang atau tidak? Memang ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Ada mazhab yang membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Yang saya tahu itu adalah mazhab Hanafi, ya, bukan mazhab Maliki. Mazhab Hanafi membolehkan. Namun jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jumhurul ulama atau jamahiru al-ulama, mayoritas besar ulama kaum muslimin tidak membolehkannya. 3 mazhab tidak membolehkannya. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali tidak membolehkannya. Kalau tadi di dalam pertanyaan disebutkan, kami ini siapa? Ini ada ulama mazhab yang membolehkannya kok. Maka jawabannya,
Coba lihat mazhab-mazhab yang lain. Memang kita bukan siapa-siapa. Tapi ulama-ulama di mazhab lain tersebut, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mereka melarang mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Kenapa jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Karena tujuan zakat fitrah bukan untuk membuat orang miskin kaya. Hikmah disyariatkannya zakat fitrah adalah untuk menjadikan orang-orang miskin itu merasa cukup di hari raya Idul Fitri. Ya. Mereka merasa cukup, sudah tercukupi kebutuhan mereka di hari raya itu sehingga mereka tidak meminta-minta. Sehingga mereka bahagia di hari raya itu. Ini hikmah disyariatkannya zakat fitrah. Bukan untuk menjadikan mereka kaya, tidak. Dan ketika mereka sudah punya bahan makanan pokok di hari raya itu, maka mereka sudah merasa cukup dan merasa aman. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau zakat dengan uang, maka sudah ada zakat-zakat yang lain. Sudah ada zakat-zakat yang lain. Di sana ada zakat mal. Di sana ada zakat harta. Zakat harta itu dengan uang. Di sana ada zakat emas. Di sana ada zakat perak dengan uang. Di sana ada zakat perdagangan. Itu dengan uang. Maka jangan semuanya dibentuk jadi uang. Islam sudah mengatur ajarannya. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan ajaran Islam ini sempurna, paripurna. Sudah lengkap. Jangan mengada-ngada, ikuti tuntunan. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan zakat fitrah dengan uang? Para sahabat beliau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, pernahkah ada di antara mereka yang menunaikan zakat fitrah dengan uang? Tidak pernah. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup berapa tahun beliau? Tidak pernah sekalipun menunaikan zakat fitrah dengan uang. Ketika Rasulullah masih hidup, para sahabatnya sama sekali tidak ada satupun dari mereka menunaikan zakat fitrah dengan uang. Padahal uang ada di zaman itu. Uang ada di zaman itu. Coba bayangkan kalau semuanya bisa diganti dengan uang. Nanti zakat hewan. Zakat hewan ternak. Zakat sapi. Nanti orang-orang bilang sudahlah dengan uang lebih mudah. Nanti ada zakat unta, ganti dengan uang lebih mudah. Nanti ada zakat kambing, sudah ganti dengan uang saja lebih mudah. Nanti masalah kafarat juga demikian, tebusan-tebusan, sudah ganti uang semuanya. Kalau ini dibuka, ya pintu seperti ini dibuka, maka subhanallah, ya akan jadi apa syariat Islam ini? Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan pakai logika apabila ada dalil yang sudah menjelaskannya. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di masa beliau masih hidup, semuanya menunaikan zakat fitrahnya dengan makanan pokok, ya, bukan dengan uang. Maka ya jangan kita memilih mazhab yang membolehkan, kemudian kita meninggalkan mazhab-mazhab lain yang merupakan mazhab mayoritas. Kita tinggalkan. Kemudian tadi juga disebutkan diberikan kepada anak yatim. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, zakat fitrah itu bukan untuk anak yatim. Zakat fitrah itu untuk orang-orang fakir miskin. Kalau anak-anak yatimnya itu fakir dan miskin tidak ada masalah. Tapi kalau anak-anak yatimnya bukan tergolong sebagai fakir miskin, maka mereka bukan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Ya, sasaran zakat fitrah adalah fakir miskin. Ya, bisa jadi fakir miskin tersebut anak yatim, bisa jadi tidak anak yatim. Bisa jadi fakir miskin tersebut seorang ustadz, bisa jadi orang biasa. Ya, intinya harus diberikan kepada fakir miskin. Demikian, wallahu taala alam.
Baik, terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Khairul yang bertanya. Barakallahu fikum. Baik, pemirsa, kita telah terhubung dengan Ibu Rosmi dari Riau. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pertanyaannya Ibu. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ingin bertanya Ustaz. Saya ini kan ibu yang sudah berumur 72 tahun. Masya Ini Allah. kan udah sering Allah lupa barik. gitu. Padahal saya udah fokus betul untuk wudhu. Tapi kadang-kadang lupa juga berapa rakaatnya atau tahiyat awalnya sudah tahiyat apa belum. Jadi kalau saya mengerjakan sujud sahwi, biasanya saya memakai subhanallahimman la yanamu wa la yashu. Tapi saya dengar di TV itu hadisnya dhaif. Jadi apakah yang dibaca waktu sujud sahwi tersebut yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, Ustaz? Baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, saya kan pedagang. Jadi zakat perdagangan saya kasihkan kepada kakak kandung atau adik kandung yang memang fakir miskin. Bolehkah saya kasihkan sama kakak saya tersebut? Dan juga anak saya yang suaminya meninggal dan memelihara 3 orang anak yatim, dan bolehkah saya kasihkan zakat perdagangan saya kepada anak saya tersebut? Hanya sekian Ustaz. Anaknya miskin? Katanya, ya. Nah, anak saya juga memelihara anak yatim 3 orang dan memang hidupnya susah juga gitu. Dan bolehkah saya kasihkan kepada dia zakat perdagangan saya gitu? Baik, cukup, Ibu. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rosmi atas pertanyaannya. Silakan Ustadz. Pertanyaan yang pertama tentang Beliau sering lupa Ustadz ketika sholat. Iya, tentang bacaan sujud sahwi ya. Bacaan sujud sahwi memang ada sebagian ulama yang mengatakan bacaannya khusus, yaitu subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ini disampaikan oleh Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala dari mazhab Syafi'i. Dan kalau kita runut ya, adakah hadis yang menjelaskan hal itu? Maka tidak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan masalah itu. Ya, memang tidak ada satupun hadis, bahkan dengan sanad yang lemah pun tidak ada yang menjelaskan bahwa bacaan sujud sahwi adalah subhana man la yanamu wa la yasu. Ya, saya dulu juga membaca bacaan itu, ya. Saya dulu juga membaca bacaan itu, dan akhirnya setelah membaca-baca saya dapati bahwa bacaan tersebut ya yang bacaan tersebut yang menyampaikannya adalah Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Namun ternyata ya tidak ada sandaran hadisnya. Lalu apa gantinya Ustaz? Kalau subhana man la yanamu wa la yasu tidak dibolehkan untuk dibaca saat sujud sahwi karena tidak ada tuntunannya, maka apa bacaan yang benar untuk sujud sahwi? Bacaan yang sesuai dengan tuntunan untuk sujud sahwi adalah bacaan sujud seperti biasa, ya. Seperti sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Sudah selesai. Atau apabila ya kita mengambil pendapat yang mengatakan tambahan wa bihamdih itu hasan, maka bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Intinya bacaan sujud biasa, ya, karena sujud sahwi itu masuk dalam keumuman sujud. Wa amma fis sujudi fajtahidu fihi minad du'a, ya. Ini adapun di dalam sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Dalam sujud sahwi ya, apa yang disyariatkan di sujud biasa itu disyariatkan di sujud sahwi. Karena itu masuk dalam keumuman dan tidak ada dalil khusus yang menjelaskan tentang bacaan sujud sahwi. Makanya
ya hukumnya kita kembalikan ke dalil-dalil umum tentang sujud, ya. Bacaannya seperti sujud biasa ya. Subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la. Taib. Pertanyaan yang kedua tentang zakat untuk kakak kandung ya. Zakat untuk kakak kandung ya apabila memang kakak kandung tersebut masuk dalam kategori fakir miskin atau masuk dalam salah satu dari 8 asnaf atau 8 kelompok yang berhak mendapatkan zakat, maka dibolehkan. Bahkan bisa jadi itu lebih afdal. Karena ketika yang kita zakati adalah kakak kandung, maka zakat tersebut bernilai sedekah, bernilai silaturahim juga. Ya. Sedekah wasilah, ya. Zakat yang demikian itu bisa mempererat tali kekerabatan di samping dia merupakan ibadah zakat. Ya. Wallahu taala alam. Adapun memberikan zakat kepada anak, maka ini perlu diperinci. Kalau anak tersebut ya masih menjadi tanggungan kita karena mereka masih kecil, ya, mereka belum bisa berdiri sendiri, kita masih punya kewajiban untuk memberikan kehidupan kepada anak tersebut, maka kita tidak boleh memasukkan nafkah anak ke dalam zakat kita. Karena menafkahi anak itu suatu kewajiban yang berdiri sendiri. Dan menunaikan zakat itu kewajiban yang berdiri sendiri. Maka tidak boleh kita gabungkan. Tidak boleh kita katakan ini zakat, ini juga nafkah. Karena keduanya harus kita lakukan secara terpisah. Kedua-duanya dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan semuanya. Berbeda ketika anaknya sudah mandiri, sudah berkeluarga. Orang tua tidak punya kewajiban untuk menghidupi anaknya yang sudah mandiri. Maka apabila keadaannya demikian, orang tua boleh memberikan zakatnya kepada anaknya selama anak tersebut masuk dalam salah satu dari 8 asnaf yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. Kalau misalnya anaknya menanggung kehidupan anak yatim, ya, maka selama anaknya tersebut kaya tidak boleh. Selama anaknya tersebut tidak masuk dalam 8 asnaf tidak boleh. Kalau ingin memberikan zakat kepada anak yatim ya silahkan kasihkan kepada anak yatim. Ya, bukan dikasihkan ke anaknya yang tidak masuk dalam 8 asnaf zakah. Tapi kalau misalnya anaknya susah, ya, dan dia juga punya tanggungan anak-anak yatim, ya ketika itu dia berhak mendapatkan zakat, ya kalau zakatnya disalurkan kepada anak yatim yaitu hak dia. Ya, demikian wallahu taala alam. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Dan semoga jawaban tersebut bermanfaat untuk Ibu Rosmi yang bertanya dari Riau. Selanjutnya pemirsa, kita telah terhubung dengan Bapak Rosyid di Banjarmasin. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pertanyaannya Bapak Rosyid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya tanyakan ini mengenai waktu sholat ya gitu ya. Waktu sholat ini sudah ditentukan waktunya ya. Di Johor, Asar, Maghrib, Isya dan seterusnya subuh. Nah, sekarang ini penentuan waktu sholat itu ada dari saudara kita yang menundanya waktu sholat itu daripada sekarang ini ya. Ya itu kan di 4 derajat katanya 8 menit gitu ya. Nah, bukan ini waktu sholatnya, tapi ini terhubung dengan mungkin waktu sholat malam, puasa Ramadan gitu ya. Jadi penundaan waktu ini juga berhubungan dengan waktu sholat malam, puasa Ramadan gitu ya, waktu imsak dan waktu sahurnya gitu ya. Pertanyaan saya begini Ustadz ya, apakah penentuan ini di zaman dulu itu juga berbeda? Para ulama dulu gitu ya berbeda-beda. Terus yang mana gitu yang pilih gitu ya? Itu yang pertama. Yang kedua gitu ya, saya kurang paham ini ya mengenai subhat gitu ya. Jadi tolong dicontohkan seperti apa subhat itu sebenarnya gitu. Syubhat. Kira-kira itu saja Ustaz. Halo? Iya, syubhat yang dimaksud syubhat harta atau syubhat ilmu? Subhat ilmu juga harta gitu ya. Dalam amal juga gitu ya, dalam amal gitu ya. Baik. Dalam ibadah gitu katanya subhat bisa juga katanya gitu ya. Nah, itu aja Ustaz. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada sebagian dari saudara kita yang mengkritisi sebagian dari waktu sholat, ya, terutama waktu sholat subuh. Kenapa? Karena di negara kita, ya, patokan waktu subuhnya menggunakan derajat 20 di bawah ufuk, ya, menggunakan derajat 20 di bawah ufuk, dan ini derajat yang paling bawah yang dipakai oleh kaum muslimin di dunia ini. Dan tidak ada yang memakai derajat 20 di bawah ufuk selain Indonesia dan negara-negara yang mengikuti Indonesia. Di sekitar Indonesia ada negara-negara yang mengikuti Indonesia dalam masalah ini. Tidak ada selain Indonesia yang menggunakan derajat 20 di bawah ufuk, ya. Adapun negara-negara lain yang juga menggunakan derajat 20 itu biasanya memang mengikuti Indonesia. Bukan memilih secara sendiri. Bukan karena pilihan mereka, tapi karena mereka mengikuti Indonesia. Adapun mayoritas negara-negara Islam di dunia, rata-rata mereka menggunakan derajat 18 di bawah ufuk, ya. Kadang jadi 17,5, kadang jadi 18,5, tapi masih dekat ke derajat 18 di bawah ufuk, ya. Ada yang 17,5, ada yang 18, ada yang 18,5. Dan antara, ya, kalau kita ambil misalnya secara global, ya, 18 di bawah ufuk, ya. Antara 18 di bawah ufuk dengan 20 di bawah ufuk ada terpaut 2 derajat. Dan 1 derajat biasanya mewakili 4 sampai 5 menit, ya. Kalau kita katakan 4 menit berarti selisihnya 8 menit. Selisih 2 derajat itu 8 menit. Dan secara lapangan, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, secara lapangan pun sulit untuk dibuktikan bahwa ketika matahari berada di derajat 20 di bawah ufuk, itu sulit dibuktikan bahwa ketika itu sudah terjadi fajar shadiq. Penelitian lapangan sulit membuktikan itu. Dan sudah ada orang-orang yang berusaha membuktikan bahwa derajat 20 itu sudah terjadi fajar shadiq. Ternyata memang tidak didapatkan itu. Mereka tidak mampu mendatangkan bukti real yang ada di lapangan. Ya, adapun yang membawakan bukti bahwa fajar shadiq sudah terbit di derajat 18 di bawah ufuk banyak. Dan itu tersebar di negara-negara Islam juga banyak. Di negara Saudi sudah dibuktikan itu, ya. Begitu pula di negara kita, beberapa orang membuktikan bahwa fajar shadiq sudah terbit di derajat 18 di bawah ufuk. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada baiknya kita berhati-hati dalam masalah ini, ya. Ada baiknya kita berhati-hati dalam masalah ini, terutama untuk sholat sunnah fajar dan sholat subuh, ya. Untuk adzan, ya, kalau kita bisa mengakhirkannya sampai 8 menit tanpa menimbulkan kegaduhan, maka ya sebaiknya diakhirkan hingga 8 menit. Tapi kalau misalnya hal itu dikhawatirkan mendatangkan kegaduhan, maka ikuti jadwal yang ada, jadwal resmi, ya. Kemudian untuk qomatnya, ya, harus ada jeda hingga 8 menit minimal. Ada jeda hingga 8 menit dari awal waktu yang tertera di jadwal. Ya, bukan dari akhir adzannya. Karena adzan itu bisa memakan waktu sampai 3 menit sampai 4 menit, ya. Intinya untuk iqamah, ya, harus ada jeda 8 menit dari awal waktu agar sholat subuh kita benar-benar bisa dipastikan di dalam waktu sholat subuh, ya. Begitu pula bagi mereka yang tahu masalah ini, untuk sholat sunnah fajarnya, lakukanlah sholat sunnah fajar 8 menit setelah waktu yang tertera di jadwal resmi. Karena sholat sunnah fajar itu juga harus dilakukan setelah
fajar shadiq. Adapun untuk puasa, ya maka kita boleh berhenti dari makan sebelum subuh. Kita boleh berhenti makan sebelum subuh. Bahkan 1 jam sebelum subuh kita boleh berhenti makan. Kalau misalnya kita berpatokan pada jadwal resmi untuk puasanya, kemudian untuk sholatnya kita tambahi 8 menit, maka seperti ini tidak ada masalah sama sekali. Ya, wallahu taala alam. Apakah dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW ada perbedaan? Jawabannya, di zaman dahulu ya kaum muslimin masih menjadikan fajar shadiq sebagai patokan. Kaum muslimin masih menggunakan penglihatan atau ru'yah untuk penentuan awal waktu. Karena memang waktu itu kehidupan masih sangat sederhana, ya. Polusi cahaya juga masih sangat sedikit, sehingga sangat mudah untuk melihat bahwa fajar shadiq sudah terbit sekarang. Ya, dengan minimnya polusi cahaya. Adapun di zaman kita, ya, dengan banyaknya polusi cahaya, maka kita sulit, ya. Kita secara kasat mata sulit melihat fajar shadiq. Makanya dibuatlah jadwal-jadwal itu. Dibuatlah patokan-patokan. Ya, ada yang memakai min atau derajat 20 di bawah ufuk, ada yang menggunakan 19,5 di bawah ufuk seperti negara Mesir, ada yang menggunakan derajat 18,5 di bawah ufuk. Ini dahulu di negara Saudi menggunakan itu, katanya sekarang menggunakan derajat 18 di bawah ufuk. Ya, begitu pula Malaysia sekarang menggunakan derajat 18 di bawah ufuk yang asalnya mengikuti Indonesia 20 di bawah ufuk. Ada yang menggunakan derajat 17 di bawah, 17,5 di bawah ufuk, dan seterusnya. Ya, itu sebenarnya untuk memberikan kemudahan kepada kaum muslimin. Ya, karena sebenarnya memang bisa dihitung, ya, pergerakan matahari itu. Namun karena perbedaan standar, akhirnya ada perbedaan pendapat dalam masalah derajat itu. Tapi yang jelas, ya, kita perlu berhati-hati dalam masalah ini karena ini berhubungan dengan 2 rukun Islam, yaitu sholat dan puasa. Ya, kita harus berhati-hati dalam masalah ini, ya. Untuk masalah puasa kita boleh berhati-hati, kita gunakan derajat 20, ya, sebagaimana yang ada dalam jadwal resmi. Kalau untuk sholatnya kita menggunakan jadwal yang banyak digunakan di negara-negara Islam, yaitu derajat 18 di bawah ufuk. Ya, demikian, wallahu taala alam. Baik, pertanyaan kedua, Ustaz, tentang syubhat, Ustaz. Iya. Adapun tentang syubhat, ya, maka ada syubhat dalam masalah ilmu, ya, ada syubhat dalam masalah harta. Syubhat pada asalnya adalah sesuatu yang masih membingungkan, sesuatu yang tidak jelas, tidak terlihat jelas. Itu syubhat. Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Di antara kedua ini ada perkara-perkara yang tidak jelas, sehingga yang mengetahui tidak banyak. Yang mengetahui perkara yang mushtabihat ini tidak banyak. Ini syubhat, ya. Ada syubhat dalam masalah harta, ya, ketika harta tidak jelas halal haramnya, dikatakan ini harta syubhat. Ya. Karena tidak jelas ini halal atau haram. Ada hal-hal yang mempengaruhi kehalalannya, ada hal-hal yang mempengaruhi keharamannya. Ya, sehingga bercampur, kita menjadi bingung, ya. Maka ketika kita bingung menilai suatu harta ini halal atau haram, maka harta yang seperti itu bisa disebut sebagai harta syubhat. Dan syubhat ini, ya, bisa relatif, nisbi, ya, relatif, karena memang berhubungan dengan pandangan kita terhadap sesuatu. Orang yang punya keilmuan tinggi
sisi syubhatnya akan sedikit. Berbeda dengan orang yang keilmuannya rendah. Semakin banyak hal-hal yang tidak bisa dilihat secara jelas oleh dia. Ya. Makanya syubhat ini juga nisbi, relatif. Bisa jadi menurut si A itu bukan sesuatu yang syubhat, tapi menurut si B itu merupakan sesuatu yang syubhat karena tingkat keilmuan yang berbeda. Ya, ini syubhat dalam masalah harta. Syubhat dalam masalah ilmu bagaimana? Syubhat dalam masalah ilmu adalah ketika sesuatu terlihat sebagai kebenaran, padahal sebenarnya tidak sesuai dengan dalil. Itulah syubhat dalam masalah ilmu. Ya, kadang-kadang ada orang menyampaikan kepada kita penjelasan yang kelihatannya sesuai dengan logika. Dan dia mengatakan itulah yang sesuai dengan Islam. Padahal ketika diteliti dari sisi dalilnya, ternyata itu bertentangan dengan dalil-dalil yang ada. Ya, seperti misalnya harusnya wanita itu yang mendapatkan hak waris yang sama dengan laki-laki. Itulah keadilan yang ada dalam Islam. Ya, Islam adalah agama yang mengajak kepada keadilan. Ya, harusnya wanita dan laki-laki sebagai seorang anak harusnya mendapatkan harta warisan yang sama. Tidak dibeda-bedakan. Harusnya demikian. Adapun di dalam ayat, di dalam hadis dibeda-bedakan, itu di zaman dahulu. Ya, ketika seorang wanita tidak punya tidak punya sesuatu, tidak punya andil dalam masyarakat. Sekarang wanita punya andil yang besar dalam masyarakat, sehingga tidak relevan lagi hukum itu. Ya, ini syubhat ya. Kelihatannya logis, tapi sebenarnya itu bertentangan dengan dalil-dalil yang ada, baik dari ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah syubhat, dan syubhat seperti ini sangat membahayakan. Bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan, bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kebid'ahan, bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kemaksiatan dan dosa-dosa besar. Makanya kita harus berhati-hati dalam masalah syubhat seperti ini, dan kita harus banyak belajar ilmu agama agar kita bisa terhindar dari syubhat-syubhat yang ada dalam agama. Ya, demikian, wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dan demikian jawaban untuk Bapak Rosyid, semoga bermanfaat. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan sudah hadir ke studio Fatwa TV Jember Ustaz. Barakallahu fikum. Baiklah pemirsa, saksikan terus live interaktif hanya di Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sudah terjadwal. Kemudian pemirsa, informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dapat Anda akses di website www.dewanfatwa.com, dan jangan lupa untuk mengikuti akun-akun media sosial Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan pemirsa, kami mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini